Baik, kali ini saya akan menjelaskan tahap ketiga dari perioperatif, yaitu tahap pasca operasi. Di mana definisi dari pasca operasi itu sendiri yaitu periode setelah pembedahan dan anestesi diakhiri sampai pasien pulih dari pengaruh anestesia. Di mana pada pasca operasi ini merupakan banyak risiko dari pasien itu sendiri yang dihadapi oleh pasien itu sendiri, sehingga risiko-risiko tersebut akan dikelompokkan berdasarkan tinggi rendahnya risiko itu sendiri. Yang pertama yaitu kelompok pasien dengan risiko tinggi gagal nafas atau gangguan kardiovaskuler. Kemudian kelompok 2 yaitu di mana sebagian besar pasien termasuk dalam kelompok ini, yaitu yang paling banyak yaitu kelompok 2. Kemudian yang kelompok 3 yaitu pasien bebas dari pengaruh anestesi, bebas ngantuk, ataksia, nyeri, dan juga kelemahan otot. Kemudian tujuan dari post anesthesia care ini sendiri atau pasca operasi ini adalah untuk memberikan pemulihan yang cepat dan juga baik pasca anestesia. Kemudian mengurangi angka mortalitas pada pasca operasi, kemudian mengurangi lama rawat pasien, kemudian mengurangi biaya perawatan dan juga periode pasca operasi. Di mana dari post operasi ini yaitu pasien dari ruang operasi akan diserah terima ke ruang pacu sebelum dia akan dipindahkan ke ruangan. Jadi dia akan dirawat di ruang pacu dulu. Ruang pacu itu sendiri atau ruang pulih itu sendiri yaitu singkatan dari post anesthesia care unit. Di mana ruang pacu itu mempunyai syarat, yaitu berada dalam kompleks kamar ruang operasi atau satu bangunan dengan ruang operasi atau satu atap dengan ruang operasi dengan jarak tempuh dari ruang operasi ke ruang pacu itu sendiri yaitu 5 menit. Kemudian di ruangan itu cukup memadai yaitu adanya 4-6 kamar tidur khusus. Kemudian di sana dilengkapi fasilitas-fasilitas khusus seperti tempat tidur khusus, kemudian penerangan yang cukup, dan juga tempat cuci dari alat yang digunakan untuk pasien. Kemudian di sana ada tersedia alat monitor dan juga alat resusitasi. Di mana seperti kita ketahui bahwa pasien yang dirawat di ruang pacu ini akan rentan sekali dilakukan untuk resusitasinya. Jadi petugas yang berjaga di sana harus personil yang terampil dalam hal resusitasi. Kemudian hal-hal yang harus dipantau di pacu yaitu ada 8 hal. Yang pertama yaitu kesadaran, respirasi, sirkulasi, saluran cerna, saluran urin, motorik, suhu tubuh, dan juga nyeri. Nah, yang pertama yaitu kesadaran, di mana pasien seringkali gelisah pasca operasi, di mana para tenaga medis seringkali mendapati masalah dari pasien gaduh dan gelisah karena pasca operasi. Nah, penyebab dari pasien gelisah dan gaduh ini ada berbagai macam, yaitu salah satunya pemakaian ketamin sebagai obat anestesia, kemudian nyeri yang hebat, kemudian hipoksia, kemudian buli-buli dari pasien tersebut penuh, dan juga stres. Bisa juga dari posisi pasien bisa terjepit dari sesuatu sehingga dia gelisah dan juga gaduh. Kemudian maka dilakukan tindakannya sesuai dari penyebab pasien tersebut gelisah. Kemudian hal yang kedua yang dipantau yaitu respirasi, di mana parameter respirasi yang dinilai di sini adalah suara nafas, di mana normalnya sama pada kedua paru. Kemudian frekuensi nafas normalnya 10-35 kali per menit. Irama nafas normalnya teratur. Volume tidal 4-5 mili
per kilogram berat badan. Kemudian saturasi O2 yaitu 100 mm raksa. Kemudian saturasi ketekanan CO2 yaitu 30 sampai 45 mm raksa. Kemudian masalah yang dihadapi apabila angka dari parameter respirasi ini tidak normal, maka ada masalah pada kemungkinan yaitu sumbatan jalan nafas atau depresi nafas. Nah, sumbatan jalan nafas itu sendiri bisa terjadi pada supralaring, laring, atau intralaring. Nah, pada supralaring itu sendiri bisa lidah jatuh ke hipofaring atau air liur, atau bekuan darah dan juga isi lambung akibat muntah atau regurgitasi. Kemudian masalah pada laring itu sendiri yaitu benda asing, bisa spasme, bisa edema, dan kelumpuhan pita suara. Kemudian infralaring bisa trakea malacea, kemudian aspirasi benda asing, dan juga spase bronkus. Nah, usaha yang dilakukan untuk menanggulangi penyebab dari gangguan respirasi itu sendiri yaitu penyebab dari sumbatan jalan nafasnya itu berupa dengan alat atau tanpa alat. Tanpa alat bisa dilakukan dengan 3 manuver yaitu head tilt, chin lift, jaw thrust, kemudian posisi miring stabil, dan juga sapuan pada rongga mulut. Kemudian dengan alat bisa dengan pipa orofaring atau nasofaring, kemudian pipa orotrakea atau bisa digunakan suction. Kemudian masalah pada depresi nafas. Depresi nafas paling sering terjadi akibat efek sisa obat dari opiat. Samping itu juga disebabkan keadaan hipokapnia, hipotermia, dan juga hipoperfusi. Kemudian selanjutnya yang dipantau yaitu pada sirkulasi. Kita bisa lihat dua parameter di sini yang dipantau yaitu tekanan darah dan juga denyut jantung. Di mana tekanan darah normalnya yaitu 90/50 sampai 160/100 mm/Hg. Kemudian di sini apabila tidak normal, maka terjadi kemungkinan lebih tinggi daripada ambang tersebut atau di bawah ambang tersebut. Lebih tinggi kita katakan hipertensi, dia penyebabnya bisa nyeri, hipoksia, kelebihan cairan, atau akibat dari vasopresor. Kemudian bisa di bawah dari ambang itu, bisa hipotensi atau shock. Jadi penyebabnya itu adalah pendarahan, defisit cairan, atau dilatasi pembuluh darah. Kemudian denyut jantung, di sini normalnya yaitu 55 sampai 120 kali per menit, di mana dia bisa di sini lebih cepat atau lebih lambat. Di mana lebih cepat atau takikardi, penyebabnya adalah hipoksia, hipovolemik atau demam. Kemudian bradikardi, penyebabnya bisa blok subarachnoid atau bisa juga distritmia dengan penyebabnya yaitu hipoksia. Nah, yang paling penting dari sirkulasi ini adalah kita memperhatikan dari adanya perdarahan pasca operasi atau tidak, dan juga ada bendungan sebelah distal dari bebat luka operasi tersebut. Kemudian untuk menanggulanginya yaitu sesuai dengan penyebabnya. Kemudian yang diperhatikan selanjutnya yaitu saluran cerna. Nah, pasien seringkali muntah atau regurgitasi pada saat pasca operasi, sehingga menyebabkan terjadinya makanan, sisa-sisa produk lambung itu masuk ke saluran pernapasan sehingga terjadi aspirasi. Maka risikonya adalah terjadinya gagal nafas. Untuk itu diberikan penanggulangan berupa anti muntah, obat antiemetik, dan lain sebagainya. Kemudian saluran urin, di mana produksi urin kita normalnya yaitu lebih dari 0,5 cc per kilogram berat badan per jam. Nah, apabila kurang dari itu, apabila hipouria atau anuria, kita harus cari tahu masalahnya, apakah di prerenal, renal, ataukah di postrenalnya.
Kemudian yang dilakukan yaitu sesuai dengan penyebabnya tadi. Kemudian hal selanjutnya yaitu motorik, di mana di sini gangguan dari motorik yaitu biasanya akibat dari obat pelumpuh otot, akibat dari obat relaksannya. Kemudian cara memantau yang paling gampang yaitu kemampuan pasien dari membuka mata, atau kalau pasien sudah sadar diminta untuk menggerakkan anggota tubuhnya sesuai perintah kita. Kemudian suhu tubuh, di sini bisa terjadi dua kemungkinan, yaitu hipotermi ataupun hipertermi. Di mana hipotermi bisa terjadi akibat suhu ruangan yang dingin pasca operasi, yaitu kemudian dilakukan yaitu sesuai dengan penyebabnya, misalnya pada bayi yaitu tempatkan pada inkubator, kemudian pada orang dewasa pasang selimut atau pasang penghangat. Kemudian pada kasus hipertermi yaitu pada infeksi dari post operasi, yaitu kita curiga di sini dia karena sepsis atau dari penggunaan obat bisa menyebabkan hipertermi. Kemudian dari nyerinya, pada trauma luka bekas operasi akan otomatis berakibat nyeri. Jadi kita berikan analgesik sesuai dari skala nyeri yang diterima oleh pasien. Nah, setelah mengevaluasi dari beberapa hal tersebut, maka sebelum pasien dipindahkan ke ruangan akan dilakukan scoring berupa Alderet score, di mana di sini yaitu dipantau yaitu activity, respirasi, circulation, kemudian kesadaran, kemudian oxygen saturation. Di mana apabila nilai totalnya yaitu 10, maka pasien boleh dikirim ke ruangan. Nilai 10 yaitu 2 dari masing-masing kriteria ini, di mana dia dapat menggerakkan seluruh ekstremitasnya sesuai dengan perintah kita, kemudian tidak ada gangguan pada respirasinya, yaitu dia bisa bernafas dengan baik dan juga refleks batuknya ada, kemudian sirkulasi di mana blood pressure-nya yaitu 20 mm dari pre-anesthesia level, kemudian kesadarannya yaitu baik, kemudian saturasi oksigen di atas 92%. Kemudian pada saat penyerahan ke ruangan, di mana ada syarat-syarat dari pasien untuk dipindah ke ruangan. Selain Alderet score di atas 10, yaitu pemindahan pasien harus ditemani dari tenaga yang terlatih. Kemudian catatan anestesi, catatan masa pemulihan, dan resep obat harus diberikan bersama-sama dengan resep pasien. Kemudian perawatan ruang pulih harus memastikan bahwa semua keterangan klinis telah disampaikan kepada perawat ruangan. Kemudian semua informasi telah diberikan kepada staf ruangan. Sekian pasca operasi. Jadi sekian 3 video dari langkah perioperatif kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.